Halo, assalamualaikum. Jalan-jalan ke Eropa kayaknya belum lengkap kalau belum ke Nederland atau Belanda. Nah, ini suasana kota Belanda waktu spring break. Jadi memang aku sengaja ke Eropa itu spring break ya. Jadi masih ada nuansa-nuansa winternya sedikit dan juga sudah mulai ada bunga-bunga yang tumbuh gitu loh. Nuansa winternya itu terlihat dari anginnya yang kenceng banget dan cuacanya masih dingin banget, dan tapi di sana pohon-pohonnya itu sudah mulai tumbuh yang awalnya tuh warnanya agak kemerah-merahan, ke kuning-kuningan ataupun ke coklat-coklatan, tapi mereka udah mulai agak sedikit kehijau-hijauan untuk menjelang spring. Jadi tepat banget kalau teman-teman itu ke Eropa spring break, karena menurut aku spring break itu menyenangkan banget. Jadi kita merasakan sensasi dua musim yang berbeda. Begitu teman-teman. Nah, bicara Nederland belum lengkap kalau kita belum ke Keukenhof, di mana kita bisa melihat aneka macam bunga tulip beraneka warna. Sebenarnya gak hanya bunga tulip sih, di sana juga banyak bunga-bunga lain yang indah ya. Dan memang Keukenhof ini terkenal dengan tempat ya seperti taman bunganya gitu teman-teman, tetapi ini di Belanda. Yuk stay tune terus, aku akan ceritain bagaimana pengalaman aku ke sana. Dan jangan lupa nanti juga teman-teman akan belajar vocabulary berbahasa Inggris untuk menambah pengetahuan teman-teman tentang bahasa Inggris yang berhubungan dengan cerita aku pada episode kali ini. Stay tune terus. Keukenhof di Nederland ini juga dikenal sebagai Garden of Europe karena menjadi salah satu taman terbesar di dunia. Nah, aneka macam tumbuh-tumbuhan atau bunga-bunga ada di sana, terutama bunga tulip nih teman-teman yang digadang-gadang sebagai ciri khas Belanda. Walaupun dalam sejarah ya katanya bunga tulip ini aslinya dari Turki, tapi bukan dari Belanda gitu ya. Tapi Belanda bisa mengemasnya itu dengan sangat cantik dalam suatu taman di Keukenhof ini, sehingga kita bisa menikmati bunga tulip yang indah dan berwarna-warna ini dengan gembira dan dengan cantiknya karena begitu cantiknya taman itu gitu ya. Nah, sebelum bicara tentang bunga tulip, aku ingin kasih tahu dulu bahwa di Keukenhof ini juga bukan hanya tulip, bukan hanya bunga, tetapi juga ada small farm. Small farm di sana ya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya bawa keluarga, bawa anak-anak kecil pasti seneng banget ya bisa datang dan melihat ke sana ke small farm ini gitu. Jadi tidak hanya bunga, tetapi ada small farm dan juga ada river di sini, dan rivernya itu bersih banget. Di Eropa itu sungai-sungainya memang cantik-cantik deh. Aku ngelihatnya tuh ya Allah, bisa bagaimana ya mereka bisa merawat sungai-sungai sehingga sungai itu tetap bersih dan jernih. Seperti salah satunya di Keukenhof ini nih teman-teman. Jadi benar-benar terawat dan nyaman kalau kita bisa duduk-duduk di pinggirnya. Nah, Keukenhof ini dibagi menjadi dua, ada yang outdoor, ada yang indoor. Nah, kalian bisa menikmati outdoor dan indoornya ini dengan sesuka hati ya, karena cantik-cantik dua-duanya. Jadi kalau aku pilih ke outdoor dulu, baru aku masuk ke indoor. Di sini kita bisa melihat tadi small farm dan juga sungai dan juga ada playground sebenarnya, tapi foto aku hilang untuk yang playground dan sebagainya. Nah, kalian bisa melihat di outdoor ini bunga tulipnya itu ada yang diatur-atur di bukan box ya, dari kayu-kayu seperti ini teman-teman ya, diatur. Nah, karena aku kesananya itu di awal spring break, jadi belum banyak bunga yang tumbuh atau bermekaran. Idealnya kalian itu memang datang ke Keukenhof ini ya sekitar benar-benar pertengahan bulan spring gitu ya, sehingga kalian bisa menikmati keindahan bunga-bunga tulip yang memang udah maksimal bermekaran banyak gitu. Jadi kalau aku kesana kemarin masih ada yang bermekaran, masih ada yang belum ada bunganya. Nah, kalau sekitar bulan idealnya menurut aku kayaknya sekitar bulan April untuk melihat bunga-bunga itu tumbuh dan bermekaran gitu. Nah, di Keukenhof ini ada yang fenomenal banget, ini yang kita selalu lihat di buku-buku pelajaran kita waktu SD ya, namanya kincir angin. Nah, kincir angin ini kalau zaman dulu itu bentuknya besar banget kayak gini. Jadi kayak ada ruangan
ruangan, dibikin 2 lantai. Nah atasnya itu kincir angin. Aku nggak tahu sih ya itu ruangan bagian bawah itu apa isinya, hanya tangga-tangga aja. Mohon maaf teman-teman karena itu videonya hilang, padahal aku udah sempet record itu dari masuk hingga bawah tangga dan naik ke atas. Jadi mohon maaf ya, ini kebanyakannya video-video sisa yang aku punya. Nah itu saking tingginya kalian bisa melihat sekitar kita naik ke atas gitu ya. Nah di sini kita bisa melihat yang namanya kincir angin itu gitu, dan itu unik banget dan indah banget teman-teman. Teman-teman bisa berdiri dan bisa naik ke lantai 2, terus kalian bisa berfoto dan bisa melihat pemandangan sekitar. Itu sesuatu yang buat aku tuh baru pertama kali aku rasakan, dan itu benar-benar amazing buat aku gitu ya. Nah dari atas ini kamu bisa melihat ladang yang luas banget yang warna hijau dan juga ada yang warna kuning. Itu sebenarnya ada pohon tulip yang belum muncul bunganya, atau ada yang sudah muncul tapi masih kecil-kecil. Nah ini luas banget teman-teman. Kebayang gak sih sama kalian berapa hektar itu kalau semua bunga tulip itu bermekaran indah banget. Dan itu biasanya ada di bulan April. Nah aku perdekatin ya gambarnya kayak gini nih. Yang di belakang tadi tuh di belakang windmill tadi atau kincir angin raksasa tadi itu adalah ladang tulip. Nah ladang tulip udah deket kayak gini tapi masih kecil-kecil ya teman-teman ya. Ya di Belanda itu anginnya kenceng banget teman-teman, dan itu menusuk tulang ya. Waktu aku kesana itu sekitar 5 derajat, tapi dinginnya parah banget dan itu kayak menusuk tulang. Jadi aku udah pakai baju 3 lapis dan juga tambah hoodie dan tambah sarung tangan dan kaos kaki, tetap masih dingin ya, dan anginnya kenceng banget. Nah tapi sekarang kincir angin itu udah jarang banget ketemu di Belanda karena mereka semua udah pakai kincir modern yang seperti ini. Yang Indonesia juga sekarang sedang mengembangkan untuk kayak energi pembangkit listrik tenaga angin nih teman-teman. Jadi kita juga udah mulai ya, gak kalah juga sama Belanda. Nah kalau kalian di Belanda atau di Eropa, kalian akan melihat kincir-kincir raksasa besar seperti ini banyak di jalan-jalan karena mereka memang mengembangkan energi itu dari angin teman-teman. Nah kalau kalian merasa kedinginan, kalian bisa masuk ke dalam indoor gardennya. Di situ indoor gardennya juga cantik ya. Nah ini teman-teman bisa lihat sebenarnya luas banget ya dari ujung ke ujung, dan lihat di situ bunga-bunganya ada yang sudah mulai tumbuh dan sudah mulai mekar, tapi juga ada yang belum tumbuh ya karena tadi aku di awal spring break, jadi belum semuanya bunga-bunga itu bermekaran. Nah, tapi kalian bisa lihat tulipnya gede banget loh teman-teman di sini ya. Jadi benar-benar tempatnya cantik, bunganya juga cantik gitu loh. Tulipnya berwarna-warni dan dia warnanya merah, kuning, bahkan ada yang pink, ada yang putih, dan itu tuh tebal bunganya jadi seperti lateks begitu teman-teman. Tetapi itu bunga asli. Dan kalian bisa pegang, tapi jangan dipetik ya karena udah cantik, sayang kalau kita petik gitu ya. Nah lihat aja nih aku foto deket tulipnya, itu tulipnya hampir ya setengahnya muka aku deh. Nah ini selain tulip juga ada bunga-bunga yang lainnya. Ini kita sebenarnya ada di Indonesia, tapi aku lupa apa ya nama bunga-bunga ini ya. Mungkin teman-teman bisa komen gitu, bunga apa sih yang ini gitu ya, yang ada di Indonesia juga. Nah terus aku mau kasih tahu nih kayak gini nih teman-teman nih, bunga tulipnya benar-benar cantik ya, dan dia kalau mekar tuh ternyata bisa megar gitu loh kelopaknya. Karena selama ini kan kalau kita lihat di gambar atau di bunga palsu gitu, tulip tuh identik dengan dia tidak begitu mekar, tapi ternyata dia bisa mekar gitu dan bisa gede banget gitu. Jadi kalau belum gitu mekar masih kuncup berarti memang tulip itu belum mekar. Tapi kalau aslinya sebenarnya tulip itu bisa mekar banget teman-teman. Lihat aja ini ada yang bunga sampai sebesar telapak tangan aku mekarnya gitu ya. Pokoknya semua spot yang ada di Keukenhof ini cantik dan memaksa kita untuk foto-foto di situ. Dan jika kalian ingin membeli souvenir, kalian bisa beli juga di luar, ada tokonya loh teman-teman. Kalian bisa beli dari berbagai jenis aksesoris seperti misalnya sendok yang tulisannya Keukenhof atau variasi yang lain, dan juga bisa bunga-bunga palsu dari latex atau bahkan bibit-bibit tulip yang asli bisa kalian beli juga di sana.
Gimana, tertarik kan untuk mampir ke Keukenhof kalau kalian ke Nederland? Tentu saja, jangan dilewatkan ya. Figure it out. Reddish, reddish. Yellowish, yellowish. Brownish, brownish. Fountain, fountain. Wooden planter box, planter. Windmills, windmills. Wind turbines, wind turbines. Souvenir shop, souvenir.